Kristen. Itu bang, itu fakta real. Nah sekarang kita nggak usah terlalu jauh. Kita bahas aja dulu yang tadi. Bagaimana Kristen bisa membuktikan kepada kami umat Islam bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang mana yang bukan manusia bang? Bukankah Maria melahirkan manusia? Kok tiba-tiba ada Yesus Kristus yang bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, yang datang kepadamu Yesus manusia atau bukan? Bukan. Berarti dia yang penyesat itu bang. Karena yang disebut penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Dengan kata lain, Yesus datang kepadanya, tapi bukan datang sebagai manusia. Dengan kata lain, dialah penyesat, dialah antikristus itu. Jelas itu abangku. Tapi mungkin Anda punya penjelasan yang lain, ya kami ingin mendengarkan, silakan. Itu kan di dalam naturnya Yesus itu kan, yang berbicara itu kan bukan dari dagingnya Yesus. Keilahiannya Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Ini yang tadi ya. Bagaimana kami bisa tidak percaya? Karena seluruh ajarannya yang dituliskan oleh Paulus tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Masa nggak bertentangan bang? Sekarang ketika Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil. Paulus mengajarkan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan bang. Yang menghilangkan itu kan sudah disimpulkan sama Yesus, bahwa Yesus sendiri yang merubah hukum yang terutama. Hukum yang terutama telah disimpulkan sama Yesus, hukum yang ke-10, dan hukum yang terutama di atas dari seluruh hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah satu-satunya, untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa itu tidak cukup penjelasan dari perkataan Yesus itu dikembangkan sama Paulus? Sekarang kalau mengasihi Tuhan, itu maksudnya mengasihi Tuhan itu apa bang? Membantah perintahnya atau melaksanakan perintahnya? Ia melaksanakan perintahnya. Bagus. Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau menambahi hukum Tauratku, jangan kau mengurangi, boleh nggak dikurangi, boleh nggak dibatalkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus kenapa Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat batal seluruhnya? Tetapi Yesus sendiri pengembangan dari apa yang diucapkan Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan Taurat batal? Hukum yang terutama. Di mana Yesus mengatakan Taurat itu batal? Dia tidak membatalkan. Lalu Paulus menggenapinya. Nah, menggenapi itu kan melengkapi bang. Ini melengkapi, menggenapi. Ya, terus kenapa dihapus sama Paulus? Kalau begitu kenapa dihapus bang? Katanya melengkapi, kenapa dihapus? Ya kalau toh juga itu mau dilakukan, apa gunanya Yesus itu datang? Nah, ini dia bang. Nah, sekarang kan perbedaan kita bang kan begini. Orang abang tidak mengakui kalau Yesus itu menggenapi seluruh Taurat. Sementara kami Kristen mengakui
bahwa penggenapan dari hukum Torah itu semua sudah dilakukan sama Yesus. Di situ bedanya kita, Bang. Penggenapan itu apa, Bang? Bukankah penggenapan itu adalah penyempurna? Kalau mengharamkan babi, disempurnakan haramnya, itu bagaimana? Jadi halal gitu maksudnya? Ya tidaklah, Bang. Ketika kemudian haramnya babi digenapi oleh Yesus, maka pengukuhan haramnya tidak boleh main-main lagi. Yang tadinya mungkin masih main-main, masih ada yang makan babi, masih ada yang menjadikan babi sebagai ternak atau hewan atau persembahan sesajen untuk dewa-dewa. Begitu Yesus datang, itu tidak boleh lagi. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Intinya, siapapun yang membatalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, anaknya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu yang disebut penggenapan, bukan menghapuskan, Bang. Abang lupa. Abang lupa. Mungkin. Ajaran Yesus mengajarkan tentang hidup kerohanian, bukan hidup dengan kedagingan. Oh, salah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan segala yang masuk ke dalam mulut tidaklah mengharamkan. Oh, Anda salah mentafsirkan. Yang keluar dari mulut yang mengharamkan. Oh, salah. Salah, nggak ada hubungannya itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa menghalalkan? Yang masuk ke mulut, yang masuk ke mulut tidaklah haram, tidak ada yang haram. Yang keluar dari mulut yang menajiskan. Berarti narkoba boleh, Bang? Bisa kita uji ungkapan itu yang dikembangkan Paulus. Di mana berarti salahnya narkoba boleh? Paulus? Berarti narkoba boleh? Hah? Berarti narkoba boleh? Emangnya kita di rumah sakit itu nggak pakai narkoba kalau dibius? Saya lain cerita itu lain cerita itu. Narkoba yang saya maksud itu yang itu, Bang. Itu kan penyalahgunaan itu pemakaian narkoba. Gimana sih? Berarti narkoba boleh ya? Loh, itu penyalahgunaan, Bang. Narkoba itu penyalahgunaan, bukan tidak boleh, tapi boleh. Narkoba boleh. Kan masuk ke mulut, Bang. Boleh. Berarti narkoba boleh? Boleh. Jadi sekiranya Indonesia ini mayoritas Kristen, berarti Indonesia ini tidak boleh melarang orang memakai narkoba gitu, Bang? Yang menggunakan narkoba itu hanya orang-orang tertentu, dokter. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, Bang? Kan Anda mentafsirkan tanya jawab Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait dengan cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke narkoba gitu? Larinya kepada semua makanan itu dihalalkan. Yang melarikan narkoba boleh. Saudara, yang melarikan. Saudaraku, Abang bilang tadi. Apakah ketika Yesus bersoal jawab tentang cuci tangan itu terkait dengan seluruh hewan? Itu gimana ya, Pak? Terkait seluruh hewan. Kurang mengerti aku. Loh, Yesus kan ditanya, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Iya. Nah, ini berbicara mengenai kenajisan kan? Bukan mengenai makanan haram atau tidak haram itu makanan. Ini berbicara mengenai tangan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah haram halalnya makanan. Itu sudah benar. Terus kenapa Anda mentafsirkan seakan-akan Yesus membatalkan kemudian haramnya babi? Padahal itu hanya soal tanya jawab terkait dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan. Sekarang begini, ada orang yang sedang makan durian. Kemudian ada orang menegur, "Hei, Bapak, kenapa anak Bapak tidak cuci tangan sebelum makan durian?" Bapaknya menjawab, "Bukan yang menajiskan itu yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis." Apakah itu berbicara mengenai halalnya babi? Ya tidaklah, itu berkaitan dengan makanan yang durian dimakan, cuci tangan atau tidak cuci tangan. Kok larinya ke babi yang halal? Ya sudah pasti, Bang. Kenapa bisa pasti? Iya. Karena perkara yang disampaikan oleh Yesus bukan perkara makanan dan minuman. Kata siapa, abangku? Kan Yesus mengatakan makanan dan minuman yang diajarkan oleh kata Yesus. Siapa, kawan? Matius yang bilang Matius 5 nomor 19 itu gagal. Siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil akan menempati neraka, itu gagal. Yang di mana, Bang? Matius 5 nomor 19 itu, abangku. Iya. Gagal itu. Ucapan Yesus itu batal.
Dalam konsep apa Yesus berkata seperti itu? Apapun yang paling terkecil sekalipun, kalau dibatalkan dan mengajarkan pembatalan itu kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Makanya yang dikembangkan Paulus kan sesuai dengan perkataan Yesus. Tunggu dulu, Yesus tidak pernah berbicara kepada Paulus. Paulus itu menerima sabda-sabda atau firman-firman atau perkataan-perkataan dari makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang bukan manusia. Itu beda oknum. Yesus sudah menamatkan ajarannya kepada Bani Israel. Dan pada saat Yesus menamatkan ajarannya kepada Bani Israel, sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah membicarakan tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya itu adalah firman dari sosok Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal Roma, tidak mengenal Galatia, tidak mengenal Timotius dan seterusnya. Itu harus Anda pahami. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Dan segala firman itu tidak ada di situ surat Roma, tidak ada Galatia, tidak ada Filipi dan seterusnya. Artinya segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, cakupannya berbeda dengan 13 surat yang Paulus terima dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Keliru menanggapi Alkitab itu keliru. Dengan cara seperti itu kita keliru. Yang lurus, yang benar itu yang gimana, Bang? Dalam konsep pembicaraan Yesus itu tergantung dari perikopnya. Kalau abang bisa meneliti dengan benar, maka Yesus juga menjanjikan di Yohanes 14 dia akan meminta kepada Bapa untuk mendatangkan seorang penolong lain. Seorang penolong. Nah, yang itu datang setelah roh kebenaran itu yang menuntun Paulus untuk mengembangkan dari semuanya ucapan-ucapan Yesus. Di mana salahnya Paulus? Paulus tidak pernah ada membuat statement dari pikirannya sendiri. Dia mengembangkan dari apa yang diucapkan Yesus. Tapi abang itu mencopot ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga jadi membingungkan pikiran. Ketika dia mengajar anak-anak, ketika dia mengajar murid-muridnya, ketika dia mengajar orang banyak, maka ketika konsep yang setiap pengajaran Yesus itu kita gabungkan, maka kita akan menjadi sesat. Di situ perbedaan kita menanggapi Alkitab, Bang. Jadi begini, saudara, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang berkata kepada Paulus, itu betul. Tapi Yesus yang mana? Enggak. Karena Oke. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Bang, naik ke langit sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52 mulainya. Sedangkan Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Selisih 20 tahun kurang lebih. Sedangkan surat-surat Paulus 13 surat ini, Yesus tidak pernah menyampaikan isi surat itu sebelumnya. Sedangkan Yesus sudah menutup kajiannya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan segala firman. Tetapi Yesus tidak pernah menyampaikan Roma, Galatia, Filipi. Berarti itu firman-firman lain yang berasal dari Yesus lain. Kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu Paulus yang mengatakan. Melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus.
Waalaikum. Sedangkan Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan dan untuk aku katakan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus berbeda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Terbalik dari pengakuan Yesus. Kalau Yesus berkata sesuai dengan firman Tuhan, Paulus berkata sesuai dengan keinginannya sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Itu dalil. Itu dalil, Bang. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, maaf nih saya ulang lagi. Yesus sendiri mengatakan kepada Bani Israel nih, bukan kepada pengikut Paulus, tapi kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekali lagi, berarti penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus ini menurut Yesus akan menyesatkan banyak orang. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Itu dalil. Waspada. Kita pun disuruh mengujinya, Pak. Gimana? Kita disuruh mengujinya. Karena kita disuruh untuk mengenali dan menguji setiap roh itu. Nggak ada ucapan Yesus untuk kita, nggak ada, Bang. Ucapan Bang, ini mana coba? Rum Kristen ke Rum Islam nih, Bang? Kebetulan saya bukan Dua-duanya, Bang. Di sini Rum Kristen Islam juga. Teologi ya. Mungkin buka data saya kurang, tapi ayatnya memaham, maka dari buahnya lah kamu mengenalinya. Matius 7 nomor 15 itu, Bang. Sampai nomor 26. Ya, lebih pandai dari buah. Menghafal. Buah-buah dari penyesat itu artinya pengajaran dari nabi palsu adalah menghantarkan orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, kata Yesus. Nah, kebetulan semua itu ada di pengikut Kristus, yaitu Kristus yang datang kepada Paulus, yaitu Kristen. Buahnya ada di Anda, bukan di kami. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir nanti malah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Sekarang permasalahannya, buah-buah itu ada di mana? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, itu buah-buahnya di mana, Bang? Ya, buahnya buktinya pengajaran Paulus setengah penduduk dunia ini mengikuti, membenarkan ajaran daripada Paulus. Berarti karena nilai daripada ajaran itu memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti tergenapi kata Yesus. Tidak ada yang tentangan ajaran Paulus dengan ucapan Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen 2 miliar, ya tergenapi ya, Bangku. Ya. Terima kasih. Itu Yesus mengatakan itu. Kalau itu menurutmu menyesatkan, wajar, karena kamu kan bukan mengimani daripada kekristenan kan. Wajar. Saya mengimani ucapan Yesus, Bang, yang datang sebagai anak Maria. Saya tidak beriman kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Karena Maria melahirkan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu sudah pasti bukan Yesus. Tetapi penyesat yang mengaku Yesus. Kalau kita dari mana Bang tahu bisa yang datang ke Paulus itu? Karena Paulus itu mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Di mana, Bang? Surat-suratnya. Abangku, Paulus. Di mana anak Maria pernah bertemu dengan Yesus, dengan Paulus? Itu orang itu tidak bertemu. Di mana bertemunya? Anda mengatakan dia mengembangkan ucapan-ucapan. Iya, mengembangkan dari apa bedanya dengan
Kristen sekarang, pengikut Kristus. Sedangkan mengembangkan dari semua apa yang diucapkan oleh Yesus, dan kami membenarkan apa yang dituliskan oleh Paulus. Satu ayat pun tidak ada yang bertentangan tulisan Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Ya. Oke. Berarti maksud Anda nubuatan Yesus anak Maria itu digenapi oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya, digenapi oleh Paulus, dikembangkan oleh ajaran Paulus. Digenapi atau dikembangkan oleh Paulus? Ya, dikembangkan. Dikembangkan. Ya, ajaran yang mana? Melalui kalimat-kalimat yang berbeda dengan ucapan Yesus sendiri. Berarti ada penambahan? Tidak ada penambahan, Bang. Pengembangan yang ada. Karena contoh kalau tidak ini kan ketika satu kalimat atau satu benda bisa dibuat jadi 10 kalimat gitu loh. Satu benda menjelaskan satu benda dibuat 10 kalimat untuk menjelaskan satu benda. Jadi boleh menambahkan, firman Tuhan itu boleh ditambah-tambah, Bang? Ya, bukan ada ditambah-tambahkan itu, Bang. Dia kan menuliskan itu kan meminta tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri. Yang mana yang betul ini? Seperti tulisan kita ini. Manusia. Maksudnya gini, Bang. Menurut Yesus, yang datang setelah dia Roh Kudus atau Yesus? Ya, Roh Kudus, Bang. Nah, yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Yang datang di Damsyik itu siapa yang datang kepada Paulus? Yang datang di Damsyik itu kan tadi kan sudah saya bilang, Bang. Kita supaya tidak berulang-ulang di dalam Bible itu ada pengwahyuan, ada mimpi, ada penglihatan, ada kedatangannya langsung menyatakan keberadaannya, sang sumber Elohim itu sendiri menyatakan keberadaannya. Terus ada penglihatan seperti Paulus, seperti Yohanes di Pulau Patmos. Itu sekarang begini. Gimana? Yesus berpesan jangan kamu percaya ketika ada yang mengaku Yesus. Itulah yang diantisipasinya, makanya dia tidak mau mengakui, makanya dia suruh berdoa kepada Bapa. Iya, karena Bapa Yesus yang menentukan itu Yesus yang benar atau Yesus yang tidak benar. Nah, jadi mana sekarang Yesus yang tidak benar itu? Berbeda dengan tuduhan Bang Juma itu. Bapak itulah yang bersaksi tentang kebenaran daripada ajarannya Yesus itu. Oke, baik. Abangku begini, Yesus berkata, tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. 1. Tanda kedatanganku, seluruh manusia akan memandang aku di awan. Seluruh manusia di atas muka bumi ini. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada enggak kemudian tanda kedatangan Yesus sudah terjadi atau belum terjadi? Itu belum terjadi, Bang. Belum terjadi. Oke, kita kunci di situ. Belum terjadi. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Berarti Yesusnya mengatakan, kalau ada Yesus tanpa diikuti tanda-tanda tadi, jangan kau percaya. Anda mengatakan tanda-tanda itu belum terjadi. Berarti apapun yang terjadi di sana, kalau tanda itu tidak ada, jangan percaya. Itulah yang kita sebut tadi penglihatan, Bang. Dan ada enggak Yesus mengatakan ada tidak Yesus mengatakan tanda kedatangannya melalui penglihatan? Ada enggak, Bang? Enggak ada. Enggak ada.
Berarti kita sendiri yang harus mengerti apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. enggak, bukan. Ini terkait dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Ada enggak kemudian Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah Enggak ada, Bang. Enggak ada, Bang. enggak Nggak usah. ada. Berarti Nggak apa ada. yang Anda dengan, perjuang? sama dengan Tritunggal. Abang kita cari di Bible nggak ada Tritunggal. Tapi Yesus kita mengatakan, mengenali, Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak melalui tanda kedatanganku. tetapi dengan keyakinan tuntunan Roh Kudus itu, Bang. Yesus Tidak sendiri. ada cerita, tidak ada cerita. Yesus yang mengatakan jangan percaya. Ya, itu kan janjinya Yesus. Di mana Yesus mengatakan penampakannya dengan tanda seperti itu, Abang? Di mana? Yesus justru mengatakan jangan kau percaya. Roh kebenaran. Ya itu iman saudara. Ini kita berbicara mengenai Yesus, Bang. Itu berbicara iman saudara, beda lagi. Ini kita berbicara tentang Yesus. Kalau tidak ada tanda itu, yaitu matahari seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, jangan kau percaya. Nah, tanda itu sudah terjadi belum? Tidak. Belum. Terhadap Paulus terjadi enggak? Tidak. Di Pulau Patmos terjadi enggak? Tidak. Tidak. Berarti yang semua itu tidak boleh dipercaya. Enggak, dia itu beda, Bang. Dia beda dengan Abang sendiri kan tadi kan sudah menyatakan kalau kedatangannya Yesus itu semua mata akan melihat. Yes. Tetapi selain daripada itu apa kata Yesus? Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus tidak semua mata yang melihat dan tidak semua orang dipanggil. Gitu loh, Bang. Ya. Saudara, itu beda. Karena jangan Anda gabungkan antara roh kebenaran dengan kedatangan Yesus. Saya yang menggabungkan. Sebab apa? Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Saudara, yang datang kepada Paulus Yesus atau roh kebenaran sih? Makanya saya bilang, Bang. Enggak, bukan. Yang datang kepada Paulus. Aku akan meminta kepada Bapa. Iya, saya paham kalau itu. Kebenaran. Tapi sekarang yang datang kepada Paulus ini, iya, saya udah tamat kalau itu. Ya makanya kita sekarang saya udah tamat kalau itu. Kita kan sekarang permasalahannya itu, yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsik, roh kebenaran sudah pasti, Bang. Makanya dia tidak bertentangan. Saya udah tamat kalau itu, Bang. Nah, sekarang yang datang kepada putus ini Bang Joman. Putus. Selalu abang ini mengatakan tidak bertentangan. Tanda kedatangan Yesus itu, Bang, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bertentangan dong dengan yang datang kepada Paulus, hanya berupa cahaya, dan hanya Paulus saja yang melihat itu. Iya, dan itu bukan tanda kedatangan Yesus. Bertentangan itu, Bang. Ya, tapi itu kan penglihatan, Bang. Dia dipanggil oleh Yesus melalui ada tidak Yesus mengatakan sendiri. Justru itu Yesus katakan kalau ada orang berkata ada Yesus di sini jangan kau percaya. Paulus melalui penglihatannya menyatakan ada Paulus ada Yesus. Kata Yesus dipercaya atau jangan percaya, Bang? Iya, di situ di KPR 9 itu, Bang. Nah, itu menurut Yesus itu dipercaya. Saya melihat Yesus ada di sana. Nah, sekarang menurut Yesus itu pun tidak ada melihatnya. Ini harus jujur juga kita, Bang, dalam menjelaskan. Kawan-kawan Paulus pun pertanyaan tidak ada saya kan tetapi yang datang dalam pemikirannya Paulus itu bahwa seperti melihat gitu loh, secara tidak langsung gitu, tapi di dalam bayangan ke otaknya itu Yesus gitu loh. Nah sekarang boleh nggak dipercaya yang kayak gitu, Bang? Pengadilan akhir zaman. Menurut Yesus itu boleh nggak dipercaya? Ya boleh dong, orang dia memang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus? Di mana dalilnya, Bang? Dalilnya apa, Bang?
Dalilnya boleh mempercayai orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana dalilnya? Ya ucapan Yesus. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Sekarang yang diminta oleh Yesus ini roh kebenaran atau Yesus? Ya roh kebenaran. Nah, yang datang kepada Paulus di Damsik roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran, Bang. Yesus kelihatannya seperti Yesus gitu loh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali pertanyaan saya. Saya minta Anda jujur. Anda kan mengatakan tadi kita harus jujur. Yesus meminta di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Sekarang di dalam Yohanes 16 memang benar aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Pertanyaannya, yang datang setelah Yesus, Yesus atau roh kebenaran? Roh kebenaran, Bang. Yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Dia penglihatannya, Bang. Dia penglihatannya menjelaskan kalau suara itu pengakuannya Yesus. Nah, berarti bukan roh kebenaran yang datang ini itu Yesus. Pengakuannya. Nah, kebenaran Yesus sendiri. Jadi tidak dong, nggak bisa. Jadi, coba Anda baca Yohanes 16, Abang. Yohanes 16 nomor 7. Memang aku harus pergi. Siapa lagi, Bang? Memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Jadi siapa lagi roh kebenaran itu? Ya, seorang penolong lain dong, bukan Yesus. Roh kebenaran hanya milik Yesus. Aduh, mulai nggak ada yang lain yang Udahlah Bang, udah Bang. Saya nyerah Bang, saya nyerah. Anda hebat. Silakan Abang. Anda hebat. Saya nyerah pada orang penipu, pembohong, penyesat seperti Abang. Silakan Abang dengan penyesatan Abang, silakan. Yang mana orang juga semua tahu kok, Islam ataupun Kristen yang menyimak diskusi kita ini, kelihatan Anda mencoba untuk menyesatkan. Data-data saya sajikan, argumentasi saya susun dengan baik, saya mencoba untuk sesopan mungkin, merangkai kata secara hormat kepada Anda, tetapi ya namanya penyesat, tidak akan pernah bisa kemudian dengan mudahnya dijatuhkan. Anda boleh hebat di depan saya, berkata-kata, Anda boleh jago menyusun kata-kata, tapi saya tahu hati Anda menderita. Saya tahu batin Anda menangis, karena apa yang dilontarkan oleh mulut Anda itu bertolak belakang dengan hati Anda yang paling terdalam. Karena sebenarnya musuh Anda itu adalah Bible Anda itu sendiri. Seperti itu abangku ya. Silakan dengan pola penyesatan yang Anda punya, silakan. Saya tidak melarang, silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk waras sebagaimana orang yang menggunakan akal fikiran yang sehat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, Al-Quran saya mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Orang Kristen ataupun orang Islam yang menyimak ini dengan nyata dia akan mengiyakan bahwa abang tadi sedang ingin menipu orang di sini, tapi sejatinya Anda sedang melilit diri Anda sendiri dengan tipuan Anda sendiri. Jelas Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Anda mengatakan Yesus adalah roh kebenaran itu sendiri. Itu apa namanya bang? Paulus mengatakan dia bertemu dengan bukan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Lagi-lagi Anda mengatakan, oh itu adalah berbicara mengenai keyakinan, itu berbicara mengenai tafsir dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda semakin membenarkan Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir, dan saudara-saudara iblisnya yaitu orang kafir dan orang fasik membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang abang tadi lakukan. Sekali lagi, silakan dengan pola Anda. Saya tidak memaksakan, yang pasti
orang Kristen mendengarkan abang diskusi seperti ini, semakin mendekatkan mereka kepada mu'allaf. Demikian, silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Sahur teman-teman yang belum sahur. Ini Ari Tonang ini kenapa? Di mute semua ngomong buka-buka apa? Mau ngapain bang? Jadi kalau begitu Anda kembali ke alamnya saja. Terserah Anda mau pilih alam yang mana, alam goib atau alam hutan, terserah. Baliklah bang ya. Saya antar abang dengan baik-baik. Udah nyampe gak kira-kira tadi ke alamnya nih? Oh udah nyampe. Ternyata alamnya di alam sono, bukan alam orang sadar. Jadi hasil diskusi pada kesempatan kali ini bahwa orang yang tadi ini sebenarnya menyiksa akalnya sendiri demi memperkuat imannya. Mau menipu di sini, ternyata dia menipu dirinya sendiri. Jelas bahasa Indonesianya, Yesus berkata, baiklah aku akan pergi. Sesudahku akan datang penolong, yaitu roh kebenaran. Jadi sesudah Yesus, bukan Yesus lagi yang datang. Diulang kembali nih bahasa Indonesianya nih. Sesudah Yesus pergi, bukan dia yang datang lagi. Tapi setelah perjalanannya Paulus ke Damsik, berubah nama menjadi Saulus, rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Paulus berkata, itu Yesus, akulah yang telah engkau aniaya itu. Artinya adalah perkataan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Pak Yesus berkata, roh kebenaran akan datang kepadamu sesudahku. Paulus berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Inilah yang buat tadi orang ini melilit-lilit, melawan data, melawan akal sehatnya, demi untuk menipu. Kesimpulannya, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Seperti itu kesimpulannya kira-kira teman-teman dari saya ya. Khusus kepada yang tadi ini, semoga teredukasi kita semua. Abang, lain kali kalau naik, tolong bawa akal sehat, tolong jangan melawan data. Itu yang penting. Dan yang paling penting adalah kejujuran, Bang. Anda boleh tetap menjadi Kristen, tapi jujurlah di sini. Tapi susah juga si abang kalau mau jujur. Karena kalau abang mau jujur, semua pernyataan Yesus Anda iakan, dan semua pernyataan Paulus Anda membantahnya. Kalau Anda mau jujur, serba salah toh. Maju kena, mundur kena. Kira-kira begitu teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mana hostnya ini? Ya siap. Teman, ya. Mau sahur. Ya, untuk teman-teman yang ada di YouTube, baik di Julkipli Maba, Sandi Selebes Channel, selamat sahur juga di sana. Jangan lupa klik logo gabung, kembalilah berlangganan supaya Anda bisa menghidupkan channel ini. Klik langganan. Terima kasih yang baru pelanggan baru kembali. Dan yang ada di sini tetap support kita semua. Jangan sampai kita yang saling melupakan. Apa itu? Ya, tetap saling follow satu sama lain. Terutama channel ini, Komal ini diperkuat, di follow gitu teman-teman ya. Nggak ada yang kami minta kecuali doa dan beri kita semangat. Sahur. Ada yang belum sahur nggak nih? Oh, semua udah sahur. Wilayah saya belum. Ini mau sahur saya. Di sini udah. Saya di Burundi ini udah 2 jam lalu udah sahur, Bang, Burundi. Kalau Papua itu udah hampir jam 6 udah. Indonesia Tengah 1/4 menit lagi jam 5 masih bisa di sana. Kalau di waktu Indonesia Barat masih panjang sahurnya. Dan saat menahan mendengarkan suara azan subuh masih lama. Santai yang di Indonesia Tengah, apalagi di ujung Aceh masih panjang ya. Aceh dan Sumatera. Jambi, Riau, Pekanbaru
Termasuk Sumatera Selatan masih lah si panjang ya. Silakan ibu-ibu yang belum bangun sahur. Hati-hati pecahin piring, hati-hati nyalain kompor. Yang belum matang dimatangin secepatnya, yang dingin cepat-cepat dihangetin. Kalau daging-dagingnya itu dimatang-matangin dikit, karena tadi ngomongin daging juga. Hati-hati makan daging lagi mahal sekarang ya. Jadi nggak ada kedagingan. Lebih baik makan tahu tempe aja. Hindari makan daging yang berlebihan. Daging lagi mahal. Baju mah udah makan daging belum? Belum. Putus-putus saya tempatku nih. Oh, iya kok bisa begitu ya? Gara-gara ikan bakar kali itu, kedagingan, bukan? Itulah juga gara-gara ikan goreng. Tadi gue pesan ikan goreng banyak banget itu, habis nggak tuh? Bingung lihatnya Bang Andi. Banyak banget kan gue bungkusin. Kenapa nggak dibawa ke Adi? Di sini juga banyak, tersisa banyak. Allahu Akbar. Ada nggak yang mau ikan goreng nih? Nanti kasih madu sedikit biar enak. Sayur bayam. Jadi teman-teman ya, perkuat iman Islam. Apa sih kegunaan kita mendengarkan diskusi perbandingan agama itu? Pertama adalah pasti memperkuat iman Islam. Kenapa? Kalau Anda mengetahui di luar daripada Islam, oh seperti itu ya, Anda akan berpikir 2 kali untuk murtad. Yang kedua, Anda punya ilmu untuk melindungi saudara-saudara Anda apabila ada misionaris itu datang. Ajak dia diskusi baik-baik. Artinya apa? Anda mempunyai benteng pertahanan. Ngapain gue ikutin lu? Gue udah baca kok. Yang lu bahas itu apa? Coba lu injilin gue. Lu mau apa kan gitu. Yang jelas, ajak diskusi baik-baik. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oh, aku disuruh diam nih. Siapa yang suruh diam nih? Oke, aku diam. Gue ikuti kau. Siapa sih yang suruh aku diam nih? Ya Mas, desain. Oke, aku diam ya Bang ya. Anda naik ngomong Bang. Silakan Bang. Naik ngomong Bang. Kantin gue Bang. Aku disuruh diam gimana Bang? Aku tuh manut sama netizen, disuruh diam gue diam. Suruh ngomong gak ngomong. Gue kan sayang netizen. Sahur. Nggak berasa sudah berapa hari kita buka puasa ini? Berpuasa teman-teman. Ada yang tahu berapa hari? Diketik di bawah. Di YouTube juga sudah berapa hari? 16. Kok 26 sih? Waduh, siapa yang tulis 26 itu? Kebablasan. 16 kali. Orang teman-teman yang mau mudik persiapkan ya. Bagi yang naik motor, kalau bisa jangan naik motor kejauhan lah ya. Lebih baik naik bis aja. Apalagi bawa barang sama anak kecil, hindari itu ya. Kedua, yang mengendarai sendiri, yang nyetir sendiri, persiapkan kendaraannya itu jauh-jauh hari bawa ke bengkel. Utamanya periksa minyak remnya, jangan lupa bawa dongkrak sama kuncinya, kunci dongkrak sama minyak rem. Ya, itu yang penting itu. Kedua, waktu sholat ya mampir di rest area. Istirahat, jangan terlalu lama mengendara. Karena ada juga yang mudik dari Palembang ke Jawa. Ada bahkan dari Aceh ke Pulau Jawa. Sebaliknya ada dari Pulau Jawa ke Aceh. Begitu ya, jadi nanti proses Bakauni Merak itu akan sibuk lalinnya gitu ya. Ya saudara-saudara kita yang ada di kapal, yang sedang berlayar, selamat sahur. Dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk kapten kapal jangan sampai lengah.
dipacu dalam posisi knot yang aman, jangan dipacu kalau tengah malam. Karena biasa saya naik kapal itu kalau malam-malam tuh dipacu karena cuacanya memungkinkan. Santai aja, Cap. Santai aja, Cap. Bagi sopir-sopir truk yang sedang mencari rezeki buat keluarga, jangan lupa istirahat. Jangan lupa membawa bekal untuk pulang keluarga di rumah menanti Anda. Begitu juga saudara-saudara yang sedang cari rezeki di malam hari ini, baik online. Apa sih online itu, Bang? Ya, online. Waspada, tetap berhati-hati dalam mencari penumpang apabila terlalu jauh. Lebih baik tidak diambil. Dari studio Radio Rusak di sini menyampaikan selamat sahur. Jangan lupa sesudah itu sikat gigi yang bersih, kemudian ambil air wudhu, sholat subuh. Ini saya lagi menyiar radio ini, teman-teman. Tenang aja, gue ngomong tuh nyambung kemana-mana gitu. Terima kasih yang dari Tegal, Ibu Isnawati dari Tegal. Terima kasih telah menelpon ke studio. Ibu dari Tegal bertanya nih, begini pertanyaannya, saya baca dulu ya. Bisa nggak sih kita menyanyi dangdut sambil menunaikan ibadah puasa? Ya, saya jawab ya Ibu Isnawati ya. Boleh saja Anda menyanyi dangdut, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Yang kedua, kalau bisa lagunya itu liriknya yang tidak terlalu mempengaruhi nafsu. Artinya apa? Ya lirik-lirik yang islami lah. Kan ada juga tuh lagu Melayu, lirik-lirik islami boleh lah. Jangan yang apa itu? Janganlah itu ya. Jangan itu lagunya dangdut masa sebotol minuman. Jangan itu ya, kayak gitu ya. Nah, terus kedua, yang belum zakat fitrah ya diselesaikan secepatnya nanti ya, sebelum 1 Syawal itu. 2,5 kilogram beras ya bisa dikurskan ke rupiah, ya hitung aja sendirilah. Apalagi kira-kira yang tertinggal nih teman-teman? Itu udah dijawab Ibu Sinawati dari Tegal ya. Pasien selanjutnya ada, dokter ini gimana dokter ini? Bang Arif, ini dokter ini. Siapa nih dokter ini naik ini? Tambah gelar itu, Bang. Itu dokter beneran itu? Dokter itu. Dokter apa itu? Kalau mau meeting. Anda dokter beneran tapi nggak bener Bang? Ini DRJ. Masih mau kedatang besok. Banyak lagi ngapain itu? Banyak lagi panasin air. Waduh, ada brother Jadi. Halo brother Denny. Ini Bang Denny, ini Kristen atau bukan sih Hendy? Tanya aja. Selamat malam. Udah pagi di Burundi. Udah Halo. pagi. Oh, udah pagi ya? Halo Bang Ya. Oh ya. Hai. Denny di luar negeri. Belanda. Oh iya ya. Walaupun Kristen tapi istrinya 4 ya, Jeff. Pelaku poligami dia. Bukannya setahu aku kan dulu Bang Denny sering di Komal ke Agatha. Dia nongkrong dulu, zaman Tapi- dulu. Sudah bisa. Terus aku pernah lihat Bang Denny di Komal ke Agatha itu pakai baju Romo gitu. Oh gitu. Zaman dulu itu. Ya. Udah, ya aku jarang kok sekarang kok.
Aku bingung soalnya Bang Denny selalu ke komal Muslim kan. Jadi Hmm. Iya, iya. Bang Denny Kristen ya? Aku Kristen aku. Oh mantep. Kristen yang santun ini. Ya haruslah. Kalau kamu kan harus mencerminkan dari mana kamu dan siapa kamu. Jadi ya, kalau kamu Kristen, kamu harus berlaku juga seperti orang Kristen yang seharusnya. Gitu. Betul Pak. Ini kalian lagi buka itu Handi, lagi buka apa namanya debat bukan sih, atau masih kayak rehat? Bang Denny, Ya, sudah nambah berapa istrinya bang? masih segitu aja. Masih 3 ya? Nggak nambah lagi, masih 3. Hmm, Nggak nambah, belum nambah. Nggak gampang. Masa Bang Denny, lu bilang lu Kristen tapi lu istrinya 3 gimana sih? nah, Ya tuh, itulah. Bang Denny ditanya Bang Denny. Alkitab, Tunjukkan datanya. Di Bible katanya Bang Denny kalau ada larangan poligami. Ya Bang Denny ya? nggak ada larangan poligami. Soalnya di Alkitab itu nggak ada larangan poligami. Justru Tuhan memberi seseorang istri lebih daripada satu. Justru Tuhan memberi, nggak ada larangan, malah diberi malah. Mana ada orang Kristen poligami? Ya sudah, ada aku, ada. Siapa itu? Nabi terdahulu gitu. Ya banyak juga Abraham, Aku nggak mau itu. Salomo. Udah. Ya itu kan pilihan, jadi bebas kamu, kalau kamu mau berisi 100 bagus, berisi lebih 1 juga enggak apa-apa. Maksudnya Tuhan tuh begitu. Ini aja udah pernah ke surga bolak-balik. Kalau lu Jeb, Udah kalau aku tuh. tuh. Kalau lu Jeb, mana udah pernah ke surga? Surga yang mana dulu? Surga kawin mawin tah? Bukan. Aku pernah ditaruh di Yerusalem baru. Enggak, dia nanya, si Jeb nanya, kan di Bible ada Wahyu 19:7 tuh, perkawinan anak domba. Jeb nanya itu, apakah Anda melihat Yesus kawin di sana, perkawinan anak domba? Itu pertanyaan si Jeb. Bukan. Ya itu Enggak, dong. aku nggak ada bilang ayat itu. Lah, Wahyu 19:7 perkawinan anak domba loh. Kawin mengawin kan Ya di itu sana. artinya itu iya itu Gimana? artinya itu kiasan Kiasan ini kita mungkin sebagai umat kiasan Kristen. melulu lo. Lu kalau ketabok data kiasan Dengar. lagi. Itu melulu, kiasan Sun. yang kita sebagai orang Kristen, gerejanya itu sebagai mempelai wanita. Mana ada gereja di yaitu surga? Yesus sendiri. Mana ada gereja di sono? Gereja itu kan artinya jemaat. Gereja kan artinya jemaat. Terus pengantinnya siapa? Pengantin lakinya? Ya Yesus lah. Macet. Ya Yesus. Oh Yesus Yesus. pengantin laki. Pengantin perempuannya siapa? Iya. Ya seluruh jemaatnya. Buset, banyak banget istrinya Yesus. Bukan, itu kiasan. Kok kiasan, kok perkawinan? Kalau kok? kita nanti itu kiasan bahwa kita nanti menyatu dengan Allah itu sendiri. Ah, lu jangan mimpi basah saat begini lu Jeb, diam dulu lu. Den, lu terangin Den. Bang Dani terangin tuh si Jepri. Si Jeb itu nggak ngerti dia. Ya sebenarnya sih betul juga yang dia bilangin, itu kan itu cuma sebutan aja. Sebutannya itu adalah perkawinan anak domba, di mana pada saat itu ada pertemuan
pertemuan antara Tuhan dan umatnya. Pesta besar, di situ nanti ada pesta besar, makan minum anggur, makan babi, gitu, sama pesundal sekalian, gitu. Oh, Bang Denny mengaku berapa Tuhan sih Bang Denny? Masih tetap 2 apa 1? Masih tetap 1. 1. Yang mana? Bapa atau Yesus? Dua-duanya. Nah, Bang Denny Tuhannya 2, Jeb. Lu Tuhannya berapa, Jeb? Jeb, Sama jawabannya sama kayak Bang Denny. Tuhan 2 juga. 1. Bapak sama Yesus kan beda. Yohanes 10 ayat 30, 1 kan? Aku dan Bapa adalah 1. Oh, jadi Bapak dan Yesus 1. Iya. Tapi Yesus ada fisiknya, ada badannya. Ada kedagingan. Gimana itu? Secara keilahian 1. Secara kedagingan? Ya, Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan dong kalau begitu, karena dia ada daging. Dagingnya Yesus bukan Allah. Oh, berarti Yesus di surga itu nggak ada daging. Dengan tubuh rohani. Dari mana itu asal usulnya ada tubuh rohani lagi? Tubuh surga. Ada ayatnya. Di mana itu ada tubuh rohani? Bentar ya. Ya, ada lagi tubuh rohani. Kemuliaan. Tubuh kemuliaan, kamu bilang gitu. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Kan ada ayatnya katanya darah dan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Terus Jadi Yesus, daging dan darah itu nggak ada di surga. terus Yesus terangkat ke surga itu sama tubuhnya atau rohnya saja? Sama tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Di mana diubah? Siapa yang ubah? Ya dengan keilahian dan ketuhanan. Orang Yesus berkata mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanannya Maha Kuasa kok. Yesus anak manusia, dia ngomong sendiri. Bukan duduk, itu kiasan. Itu kiasan untuk menyatakan kesetaraan antara Allah Bapa dengan kemuliaan Allah Bapa dengan kemuliaan Terus siapa anak manusia itu di surga? Yesus sendiri. Berarti Yesus anak manusia di surga. Memang anak manusia, dia kan memang terlahir dari manusia dan gelarnya sebagai Adam kedua. Iya, berarti Tuhanmu anak manusia dong. Adam terakhir. Emang anak manusia Tuhan saya. Oh, diakui Jepri, Jep ini akui Tuhannya anak manusia Pak Denny. Ya emang Yesus itu manusia, anak manusia itu kan artinya Adam kedua. Gelar kemesiasan Yesus. Iya, lu udah akui Tuhanmu anak manusia toh. Ya emang manusia, emang Bang Denny gak mengakui Yesus manusia. Coba jawab Mbak Denny, katanya Tuhan anak manusia. Iya. Berarti Tuhanmu 2. Ada Bapa, ada anak manusia, Tuhanmu 2, Jep. 1 loh. Yohanes 10 ayat 30 kan aku dan Bapa adalah 1. Bagaimana mungkin Bapak menyatu sama anak manusia? Gimana ceritanya? Yang nyata itu kan keilahiannya. Ya tapi kan Yesus anak manusia. Iya, anak manusia itu gelar bahwa dalam kemesiasannya. Iya, gelar. Yesus di surga itu laki-laki apa perempuan? Ya memang dia terlahir laki-laki, ya laki-laki. Ya, laki-laki. Anaknya Maria ya, itu. Tapi yang satu keilahiannya loh. Makanya katakan sejak kekekalan Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman-Nya. Gitu loh. Di surga itu Yesus masih anaknya Maria atau bukan, Jep? Apa? Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya tetap anak Maria, kan udah berinkarnasi. Oke, anaknya Maria. Tuhannya Maria di surga siapa, Jep? Yesus itu Tuhan sejak lahir, Lukas 2 ayat 11. Enggak, saya tanya, Tuhannya Maria di surga siapa, Jep? Ya Tuhan Yesus, Lukas 2 ayat 11. Berarti Tuhannya Maria di surga anaknya Maria dong? Ya emang iya, Tuhan Yesus itu Tuhan sejak lahir. Jadi Maria itu menyembah anaknya di surga? Ya Yesus itu Allah, ya harus disembah. Iya, berarti tapi anaknya Maria atau Yesus itu? Iya, Yesus itu Allah, Tuhan dan Allah. Jadi Maria itu Tuhannya adalah siapa di surga?
Yesus Lukas 2 ayat 11. Iya, berarti anaknya Maria adalah Tuhannya Maria kan gitu ya? Iya. Hebat. Itu bagaimana itu Iyalah. menjelaskannya, Jeb? Maria punya Tuhan tapi anaknya Maria juga kan gitu. Makanya harus ngerti kan, memang kan Yesus itu kan Gimana? menggenapi nubuatan dari perjanjian lama, kitab Tanakh itu ya, para nabi, Yesaya dan segala macamnya, dan di Mazmur juga. Bukan Nah, itu. itu yang Waduh, melalui rungkat. kenapa tuh? Melalui rahim Bunda Maria melalui inkarnasi. Ya, artinya itu kan inkarnasi kan inkarnate di dalam daging. Jadi pribadi Firman itu melalui karya Roh Kudus membuahi buah rahim Bunda Maria sehingga menjadi manusia. Tapi yang lahir itu adalah pribadi firman-Nya Allah itu sendiri, atau kalam Allah itu sendiri yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi kalau makanya dikatakan ketika malaikat Gabriel datang, Ini udah di surga sekarang, yang lahir nggak itu usah adalah Tuhan. Jep, udah di surga sekarang. Ada Maria, ada Yesus. Berarti Tuhannya Maria itu adalah Yesus, betul nggak? Iya, kan Lukas 2 ayat 11 kan Lukas 2 kan ayat 11 telah lahir juru selamat bagimu Tuhan. Ya kan Tuhan dari lahir. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Iya. Kok masa Anda nggak tahu? Iya, tahu kan, barusan kau kasih tahu, jadi saya udah tahu. Kan kau Iya, kasih tahu iya, saya nih. Barusan kau kasih tahu saya Maria melahirkan Tuhan, baru saya tahu kan. Iya. Kau kasih tahu saya tahu kan bahasa Indonesia kau pakai, saya ngerti bahasa Indonesia. Berarti Maria melahirkan Tuhanmu pernah jadi bayi dong, Jeb. Iya kan namanya manusia. Kok manusia katanya Tuhan? Sebentar. Iya. Hormat diberi tuan rumah, Pak Ustadz, Ntar dulu, dan Leslie, ntar dulu, ya. Leslie. Terima kasih ya. Izin Abang host, terima kasih luar biasa. Terima kasih ya, izin. Berbeda tetapi kita bersaudara ya. Terima kasih. Hormat semua bersaudara. Saya Kristen Protestan dari NTT. Ya. Tuhan itu gelar untuk Enggak, kemanusiaan Yesus. tadi kamu ngomong Maria melahirkan Tuhan loh. Iya, Tuhan itu kan gelar untuk kemesiasan Yesus atau kemanusiaan Yesus. Jadi Maria itu melahirkan Tuhan ya, Jeb ya. Iya, melahirkan Tuhan yang adalah Allah. Jadi Maria pernah merawat Tuhan kecil. Iya, Tuhan itu kan gelar kemanusiaan Yesus yang adalah Allah itu sendiri yang menambahkan kemanusiaan. Terus siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Sejak lahir Yesus sudah Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Iya, saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Siapa Kan tadi kan aku udah bilang Yesus itu dari lahir udah Tuhan. Iya, saya tanya, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Allah, Firman dan Allah, anak dan rohnya. Oke, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Iya. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya. Ih, hebat kali Maria menyembah bayi ya, anaknya ya. Ya, Yesus itu memang pribadinya Allah. Aku gini ya, gimana? ngomong itu to the point karena aku gak mau ribet ya. Aku ngomong to the point supaya kalian itu paham. Saya paham, Pejep. Kamu ngomong bahasa Indonesia saya paham kok. Kamu bilang tadi Maria melahirkan terus. Tadi kamu ngomong tadi Maria melahirkan Tuhan. Tuhannya Maria, itulah bayi itulah yang dilahirkan Maria. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Aku paham omonganmu, Jep. Ya udah, tapi kamu tahu nggak Tuhan itu gelar untuk kemesiasan Yesus? Ya nggak tahu saya, coba ajarin saya coba. Apa itu maksudnya?
Jadi yaitu, Tuhan itu kan gelar, bukan hakikat, ya. Tuhan itu gelar untuk kepada siapa aja. Contoh ya, siapa aja bisa jadi Tuhan ketika dia punya kuasa. Contohnya uang itu kan makanya ada dikatakan menuhankan uang. Siapa apapun itu ketika punya kuasa bisa jadi Tuhan. Atau tuan rumah ketika dia berkuasa di rumah dia jadi Tuhan. Atau host kan jadi Tuhan di sini. Paham ya, bahasa Arif Indonesia paham. dia bisa Paham. ya udah gelar. Jadi Yesus itu Tuhan. Iya, waktu Tuhan itu bayi itu tidur, siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan tidur? Apa? Bayi itu tidur seharian misalnya nangis gitu, siapa yang jaga alam semesta kalau Tuhan lagi tertidur? Ya keilahiannya Yesus. Oh, jadi bayi ini nggak pernah tidur. Tidur. Berarti dia sambil tidur menjaga alam semesta gitu. Iya kan Yesus punya Bapa. Bapa kan juga Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Ya satu secara Yang mana, keilahian. yang mana yang Tuhan, Bapa atau yang bayi? Mereka satu. Oh, jadi anaknya Maria Bapak juga? Bukan sama tapi satu. Ya satu kan. Jadi ada Bapak di dalam diri bayi itu. Enggak, Kan satu. Bapa di surga. Ketika Yesus adalah Tuhan ada di dunia, Bapa juga bersama Yesus omnipresent, Nah, transcendent. waktu Yesus jadi bayi, Bapak ada di mana? Di mana-mana omnipresent, maha hadir bersama. Ada sama bayi juga. Enggak, bersama firman keilahian Yesus, keilahian bayi Yesus. Berarti nggak satu dong. Ya satu, orang Yohanes 1 ayat 1 firman itu. Ya kalau bersama-sama satu berarti dengan anaknya. Allah. Kalau dia satu berarti anaknya Maria Bapak juga. Ya enggak, karena berbeda. Yang menjadi manusia itu pribadi firman, Berarti bukan pribadi jadi Bapa. Yesus sama Bapak beda atau satu sih? Yang berbeda ya contoh Oh, kamu. berbeda. Andi. Nah, kalau Iya berbeda, Contoh kalau kayak kamu, kalau tubuh ini jiwa dulu rohmu ya. itu berbeda enggak? Iya. Bentar. Kenapa? Kalau tubuh sama pikiranmu berbeda enggak? Saya kan bukan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Ini kita berbicara hakikat manusia. Ini ngomongin manusia, Kita- ngomongin saya- Tuhan. Ini ngomongin manusia, ngomongin Tuhan sih. Karena kan kejadian 1 ayat 26 Allah menciptakan kita gambar dan Ini rupa bukan manusia. penciptaan. Ini kita mau tahu Tuhan itu siapa dulu. Ya karena memang hakikat manusia itu berbicara trikotomi. Jadi Tuhanmu seperti manusia nih. Mau contoh dengan saya. Hakikatnya seperti Allah mempunyai pikiran dan roh, begitu juga manusia pikiran dan roh. Oh, berarti Tuhanmu sama dengan manusia. Hakikatnya itu secara keberadaan bisa dinyatakan. Oh, jadi Tuhanmu sama dengan saya. Kalau ambil contoh dengan saya ada. Enggak, bisa gini. Gimana? Kalau saya Gini. ini bisa Di main kejadian bola. 1 ayat Ntar dulu. 26. Saya bisa main bola. Saya bisa nyetir mobil. Tuhanmu sama dengan saya gitu. Ya itu kan berbicara kodrat manusiamu, bukan Ya terus kodrat kenapa kok ambil ilahi. contoh? Kenapa kok ambil contoh Tuhanmu dengan saya? Kan beda. Kejadian 1, bentar. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan Allah. Siapa Jadi, itu yang menciptakan artinya manusia, apa? Jack? Siapa itu yang menciptakan manusia, Jack? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga Allah. Berarti Yesus yang menciptakan manusia. Bapa melalui firman-Nya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya, jadi enggak Yesus Maria itu dilahirkan. Tadi Ya, barusan kau ngomong Yesus yang menciptakan manusia. Bang Andi. Yang diciptakan pertama kali itu adalah Adam dan Hawa. Oh, berarti Yesus yang Setelah menciptakan. itu dilahirkan. Jadi menurut Jack, Yesus yang menciptakan Adam. Maria produk impor ya. Iya, Yesus yang keilahiannya. Oh, Yesus menciptakan Adam. Bang Handi. Iya, dengan keilahiannya. Ntar dulu Kingdom, saya sama Jeb dulu. Ya sebentar, ini Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3. muter-muternya sampai perut mules. Anda bertanya muter-muter aja di situ. Nggak bertanya ini nggak. Ini nggak bertanya, ini bahasa Indonesia. Orang Iya, ngobrol santai. karena Anda ini otaknya tidak sanggup untuk memahami
penjelasan. Iya, memang otak saya nggak sanggup, makanya saya ingin mengasah otak saya sama dokter loh ini Jeb. Dokter Jeb loh, saya mau belajar sama dia. Jadi maklum saya mau belajar sama Jeb. Orang belajar itu makanya dia bertanya supaya pintar. Halo. Gini loh, apa Handi? Iya, gimana guru? Bentar. Aku pengen ngomong. Gini, kau bertanya sesuatu, padahal yang kau pertanyakan itu adalah Tuhan pencipta loh, pencipta alam semesta ini. Terus siapa yang menciptakan itu, Jeb? 1 Yohanes 1 ayat 3 kan Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Iya. Ya. Cucunya Adam itu Maria nggak itu termasuk cucu Adam? Maria dilahirkan, yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Iya. Kalau kau bilang Maria nggak diciptakan nggak apa-apa lah. Berarti Adam punya cucu namanya Maria, betul? Iya. Oke. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria, yang namanya Nabi Adam, betul? Iya. Terus kemudian yang dikandung Maria siapa? Pribadi firman itu. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, begitu? Iya. Ya. Gampang kalau si Jeb. Jadi iya emang Yesus dulu, namanya. dengerin dulu. Yesus ciptain dulu Adam. Adam beranak cucu, jadilah Maria. Kemudian Yesus masuk ke dalam kandungan yang menciptakan Adam. Betul? Bukan masuk inkarnasi. Inkarnasi lah. Masuk inkarnasi. Yesus itu dalam kandungan 9 bulan apa luar kandungan? Dalam kandungan. Dalam kandungan berarti masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena proses mujizat, proses karya Allah. Bukan masuk enggak begitu. Saya ulang dulu ya. Yesus itu 9 bulan dalam kandungan atau luar kandungan? Di dalam kandungan. Berarti masuk berarti masuk dalam kandungan. Enggak. Ini karena melalui proses mujizat karya Allah. Karya Allah. Ya, sekali lagi saya ulang ya. Yesus itu 9 bulan luar kandungan atau dalam kandungan? Ya dalam kandungan, bukan dalam berarti di dalam masuk, itu tapi... dengerin dulu. Dalam kandungan itu masuk atau luar? Enggak masuk karena proses enggak masuk tapi di dalam dia. Ya di dalam ya mujizat. Iya, di dalam kandungan tapi dia enggak masuk kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, ini coba bahasa Indonesia dulu ya. Bang Andi. Bentar dulu, Bang Andi. Dia enggak masuk. Kontrak dulu Bang Andi. Enggak masuk, dia enggak masuk dalam kandungan, tapi dia di dalam kandungan, gitu aja. Karena kalau masuk, firman itu hilang. Karena di surga, firman tetap ada bersama Bapa. Diulang ya. Yesus itu 9 bulan di dalam kandungan atau luar kandungan? Melalui mujizat. Di dalam kandungan 9 bulan atau luar kandungan? Ya di dalam kandungan, tapi di melalui dalam mujizat, bukan masuk. Oke. Di dalam kandungan itu masuk atau di luar? Di dalam kandungan ya di dalam kandungan. Berarti masuk dalam kandungan? Enggak masuk melalui mujizat. Mujizat. Jadi dia di dalam kandungan tapi enggak masuk dalam kandungan. Enggak, mujizat. Enggak, iya. Ini bahasa apa ini, Jeb? Kayak bahasa Indonesia enggak. Janganlah kau tanya. Terus aku capek lo menjawab. Dia sudahlah Jeb, makasih ya Jeb. Tahu kau Leslie, baru masuk kau siapa? Hormat diberi saudaraku. Terima kasih tuan rumah host, luar biasa ya. Tapi asik lah, diskusinya asik. Lanjut. Saya dari NTT Kupang. Iya, kalau gini Handi. Saya Protestan. Ini Handi, kalau dikatakan firman itu masuk, jadi firmannya hilang. Hanya ada di dalam kandungan. Karena ketika Yesus itu ada dalam kandungan, Bapa tetap ada bersama firman-Nya. Firman itu tetap ada di mana-mana bersama Bapa. Satu, di surga ada, di mana-mana. Ketika Bapa Maha hadir, tentu firman-Nya juga Maha hadir. Jadi nggak cuma di dalam kandungan.
Makanya ketika Yesus lahir ke dunia, Bapa bersama firman-Nya selalu ada di surga. Ketika firman-Nya atau Yesus juga maha hadir secara keilahiannya yang firman itu. Makanya dikatakan melalui proses karya Roh Kudus, mujizat, Allah bekerja, menyatakan diri Yesus itu di dalam daging. Begitu, Handi. Halo, kok nggak ada suaranya? Jadi dia di dalam, tapi dia di luar gitu ya, Kak BJP ya? Di dalam kandungan dengan proses mujizat karya Allah. Oh, berarti Yesus dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan, tetapi melalui proses mujizat, bukan masuk Yesusnya. Oh, jadi Yesus nggak masuk dalam kandungan? Tetapi melalui proses mujizat, lo tahu kan mujizat? Iya, ada iya. menjadi ada. Iya, nggak ada menjadi ada, tapi Yesus masuk dalam kandungan, betul? Ya enggak masuk. Nggak masuk, tapi dia di dalam. Ya ada dalam kandungan. Iya, ada dalam kandungan. Kalau masuk kan dari luar ke dalam kan. Bentar, kalau masuk kan dari luar ke dalam, betul? Nggak begitu. Ini kan melalui proses penciptaan atau proses mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Enggak. Kayak kandungannya ada. Udahlah, Kandungannya majulah diskusinya. Aku dulu bertanya, Hadi boleh nggak? Kalau aku bertanya, kau panik nggak? Bingung aku Daeng. Ada konsep masuk tapi di dalam tapi nggak di luar. masuk. Masuk tapi tidak masuk ya. Gimana? Pusing juga ya. Ya kan proses Kayaknya mujizat. kita- Kalau masuk seakan-akan dari luar masuk ke dalam, mana bisa kayak gitu? Kita minum Paramex aja biar nggak pusing-pusing. Ya minumlah. Kalau memang nggak sanggup kalian ya mau gimana lagi? Ya minum. Ya gimana kita bisa memahami di dalam tapi tidak masuk? Ya, kau gak percaya mujizat emang? Madu, Bang Madu, Kau memang gak percaya bisa mujizat? lapar lagi nih. Ya aku sudah imsak, udah subuh pula. Madu, kau gak percaya mujizat Bentar ya? berarti? Gak percaya ya? Sebentar ya, mau sahur ini ya, yang mau sahur, yang mau apa sholat subuh ya. Udah jam-jam. Ini si ya. Jerry, gua bukan Beberapa Jerry ya, saat gua lagi. Jeff Colby. Jeb, tapi gini. Siapa sih si Jerry? Daeng, aku nyambung dikit Daeng. Sebelum itu Bunda Maria hamil, apa ada Yesus di dalam kandungan Bunda Maria? Enggak, belum ada. Nah, yang adanya itu adalah Nggak ada yang kan? ada itu adalah benih apa namanya? Benih Roh Kudus membuahi buah rahim Maria. Loh, enggak. Sebelum Bunda Maria hamil, apakah Yesus ada di dalam kandungan Bunda Maria? Enggak ada. Yang ada itu adalah Ya udah berarti di luar kandungan toh Yesus toh. Sebelum Bunda Maria hamil, berarti masuk. Gitu aja repot ya enggak Jeb. masuk lah. Orang di surga ada Yesus kok. Aku nggak tanya di surga. Jadi isi kandungan Maria itu bukan Yesus dong. Iya, kalau Yesus masuk, Yesus sudah nggak ada lagi di surga. Berarti isi kandungan Maria kosong. Ya mujizat, melalui mujizat. Ada betadine enggak, Deng? Aku minum nih. Ya, minumlah Paramex itu 10 bungkus. Ini abang Ini dari nanti kamu salah kasih obat sama pasien nih gara-gara ini. kamu Katolik atau apa ya? Kristen yang mana? Aku- Namanya mana? Aku ortodoks. No, Ortodoks lebih tahu. Emang dong. Leslie kamu apa? Kristen Saya atau Protestan? Kristen kau Protestan. kenapa dari tadi kau ketawa aku? Nah, aku lucu lah logika yang dibangun ya kan sampai akhirnya kita jadi pusing ya para mereka minum Terus aja dulu kenapa gitu, supaya kau bisa menjelaskan. kau ketawa aku karena kau nggak ngerti Alkitab berarti? Nah, kau aja yang ngertinya sepotong menjelaskan yang lebih makanya ada di luar kandungan dan di dalam kandungan ditanya sederhana kan kau bisa jawab nggak bisa jawab. Leslie ini Kristen loh. coba. Leslie ini Kristen loh. Coba
Kristen, aku tanya Protestan. dulu kau Leslie. Aku tanya dulu kau Leslie. Ketika Yesus ada di dunia, Yesus Kau tanya apa? Yesus Yesus berarti firmannya habis dong ketika Yesus ada di dunia. Leslie, Kau kan bisa jawab itu ya. Terlalu gampang kau menjawab itu. Yang penting yang masuk ya jawab akal, lah yang kau. masuk logika ya. Gak usah apa melebar kemana, gak usah banyak ngomong. Ketika Yesus ada di dunia, Ya, karena Yesus ada di mana-mana enggak? Aku bilang begini ya. Ya kan kau sudah tahu, kau sudah menjawab itu. Tadi kan kau sudah Udahlah, jawab. nggak nyambung kau Leslie. Yesus ada di mana-mana ya. Sebentar, supaya kau jelaskan habis otakmu itu dicuci dulu baru kita bicara ya. Kau otakmu nggak ada isi apa-apa. Sebentar, abang siapa? Libas dulu, habis baru kita cerita lagi supaya otaknya diluruskan itu. Atau gini Coba aja. kau ngomong gini. Bentar, aku sebelum kita bentar dulu. Coba ngomong gini. Tuhan Yesus adalah Tuhanku, Tuhan dan Allahku, dan Muhammad bukan nabiku. Coba ngomong kayak gitu. Berani nggak? Pak listrik Protestan loh, kamu otak itu Ya, seperti aku itu pengen aja kau. pengen tahu sebelum kita diskusi. Coba kau ngomong. Yesus adalah Tuhan dan Allahku, dan Muhammad bukan nabiku. Silakan. Kau yang bicara, kau jawab itu. Kau belum perlu bersyarat sudah, bersalawat. Aku pengen tahu sebelum kita diskusi lebih Kau jauh. yang menjawab, Kalau memang kau yang Kristen mau. Protestan, Gak usah, kau bersalawat atau ya bersyarat. nggak mau aku, nggak usah diskusi sama Gak aku kalau mau, gitu. kenapa? Kau Lanjut jawab Andi. tanya pada aku. Kau yang jawab itu. Lanjut Andi, lanjut. Kau jawab. Nah, Kau Kristen Andi nggak kau? Bentar. Kau Kristen nggak? Ada ini pada Bentar, nanti kau baru Kristen saya nggak? isi. Sebentar, Andi masih abang. Enggak mau aku, enggak. Kau Sebentar, Kristen nggak? Andi, libas dulu Andi. Enggak. Sabar Kau dulu. Kristen nggak? Sebentar, kau enggak ada. Sabar, Jay. Sebentar. Enggak. Izin Aku abang nggak mau. biar Andi libas dulu. Enggak, bentar. Andi libas Kau dulu. Kristen nggak? Sebentar, kau Kau enggak Kristen. diisi apa-apa. Logikamu juga enggak Kau dapat Kristen bikin nggak? ngaco kita. Kau enggak usah tanya lagi. Jawabku satu kali ya. Dari abang Andi libas. Kau sekarang akui bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Ada ini sembarang ada kau. Aku enggak. Jelaskan rambut. Ini abang Andi libas dulu, otaknya dicuci dulu supaya mengerti. Santai-santai Pak Leslie, santai-santai udah. Siap. Abang harus terima kasih ya, luar biasa ya. Siap. Santai dulu. Hormat. Tapi jangan lupa ya, bahas saudaraku yang Sama muslim aku ya. izin. Sebelum kau mengaku Yesus Tuhan. Kau jangan bicara, kau udah Jangan ngomong sama aku. Biar dulu Bang Leslie mau bicara, silakan Bang. Sebentar ya, izin buat saudaraku yang muslim sahur dan sholat subuh ya. Berbeda tetapi kita bersaudara ya. Dekat dengan si abang ini enak juga loh. Betul Bang, betul Bang. Kita senang-senang, kita menikmati ya. Iya. Jadi berbeda tapi kita bersaudara ya. Betul, kita Jadi, bersaudara sebangsa dan setanah air Bang. Iya, kita bersaudara. Ya, jadi ini juga bahan lelucon juga nih yang satu ini. Nah, asik-asik loh. Tapi lanjut lah. Nanti sambil baru kita saling melengkapi ya. Saya juga tidak cukup ya. Tapi ini Bang Leslie tadi sempat terhibur nggak? oh terhibur banget loh. Lucu, asik-asik begitu, asik-asik. Tapi luar biasa loh pertanyaan abang Adi itu sederhana tapi kritis loh untuk melengkapi keimanan dia seperti apa. Begitu. Nah, memang kau bukan Kristen. Kau ketawa imanmu sendiri. Karena amburadul, logikamu, otakmu gak dapat. Mau apa lagi kau? Kau diuji keimananmu. Menurutmu Yesus itu apa ya? Kau usah bertanya. Kau diuji keimananmu menjelaskannya seperti Ya udah, apa. Yesus itu apa ya? Menurutmu Yesus itu apa ya? Gak ada siapa-apa tuh, gak ada siapa-apa. Udah? Bentar, Bang Andi lanjut tadi tekan